kita menuju ke tempat panti asuhan yang dulu Aisyah dirawat dan dibesarkan di sana. Ya, ini kita udah nyampe ya. Tadi waktu kakak nanya ke Marbot itu, katanya yang mengaku bapak itu juga datang ke pondok pesantren ini. Iya. Iya, dia ngaku bapak kamu. Mungkin itu bapak kamu loh. Hah? Kenapa? Kenapa? Lu kan kamu seneng ketemu bapak kamu. Hah? Kenapa sih dengan bapaknya? Aisyah takut sama bapaknya. Masya Allah, lu kok menangis begini? Nah, Aisyah nggak usah khawatir, udah. Ya udah. Kenapa kamu nggak mau turun? Ayo, mau turun nggak? Nggak, nanti kita temenin kok. Kalau ada bapak juga nanti kita temenin, nggak usah takut. Kenapa sih? Kenapa ada apa sama bapak, Aisyah? Kenapa? Emang Aisyah takut dimarahin sama bapak? Oh, takut dimarahin sama bapak. Nggak, Aisyah nggak usah khawatir, nanti Om lindungi nanti ya. Ya, Tante Feli lindungi nanti, nggak usah takut ya. Enggak, ini kita cuma nanya aja Aisyah. Apa Aisyah mau di sini aja? Kamu nggak mau turun? Bener nggak mau turun ini? Ya udah, kalau nggak mau turun. Kalau gitu aku yang turun deh kalau gitu. Assalamualaikum. Iya, Ibu, maaf. Ini panti asuhan Darussalam, Ibu? Iya. Oh, alhamdulillah. Ini adik-adiknya ya? Iya. Oh iya. Pas di tempat panti asuhan itu, kita ketemu sama pengurusnya. Ngobrol sama pengurusnya. Iya, Ibu masih ketemu Aisyah kan? Ya. Siti Aisyah. Iya, yang pernah di sini juga, dirawat di sini juga. Iya, itu jadi gini, ini kita itu sebenarnya dimintain tolong sama ibu angkatnya. Pengen bantuin Aisyah. Jadi Aisyah ini pengen mencari keluarganya sebenarnya. Iya, jadi dari responnya dia selama ini kayaknya Aisyah ini pengen cari ibunya atau bapaknya gitu, saya kurang tahu. Nah, kita tanya lagi, kira-kira Ibu tahu nggak di mana keluarganya Aisyah, latar belakangnya, mungkin ada tetangganya, saudaranya pernah datang ke sini. Nah, disitulah pengurusnya bilang. Nah, terakhir kita datang ke masjid yang pertama kali Aisyah kita temuin. Ya, ditemuin sama Marbot ya, Marbot katanya. Katanya di situ ada datang laki-laki ngaku bapaknya. Betul. Oh betul, Ibu udah tahu masalah ini? Ya. Katanya dia kesini juga? Ini pernah datang. Oh gitu? Iya. Emang dia bapaknya, Ibu? Yang ngaku-ngaku bapaknya. Berarti benar dong apa yang dikatakan sama penjaga masjid itu. Seorang laki-laki mengaku bapaknya Aisyah. Ngaku-ngaku, berarti belum tentu bapaknya? Sebetulnya saya kan pernah ngeliat, tanya gitu. Huh? Tanya data-datanya, dia nggak jawab apa-apa sama sekali. Dia nggak punya surat sama sekali? Ya. KTP-nya mungkin? Nggak ada, dia nggak ngomong. Nggak punya? Astagfirullahaladzim, terus siapa ya orang itu Ibu ya? Pak, perawakannya gimana? Kayak preman, orangnya gede gemuk. Gede tinggi, orangnya gemuk? Iya. Kayak apa? Kayak preman. Jadi pihak pengurus akhirnya menyimpulkan ini orang dicurigain. Tampangnya acak-acakan, bukan kayak orang baik-baik. Pokoknya potongannya udah kayak preman gitu. Oh, jadi Ibu nggak percaya sama dia? Saya. Jadi Ibu nggak ngasih tahu? Enggak. Oh, alhamdulillah. Jadi alamatnya Aisyah saat ini diambil sama ibu angkatnya, Ibu nggak ngasih tahu kan? Enggak sama sekali, nggak tahu. Alhamdulillah kalau begitu. Siapa orang itu? Kita nggak ada yang tahu. Kita tanya pengurusnya, dia juga nggak tahu. Ya udah, kalau dia Ibu nggak tahu nggak alamatnya bapak itu? Ya nggak tahu kemananya, nggak tahu deh saya. Nggak tahu juga ya. Iya. Oke, kalau gitu makasih banyak Ibu. Kalau gitu saya mau pamit ya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Adek, ya dadah, pulang dulu ya. Ya, Assalamualaikum.
Jadi ternyata ini orang yang datang ke tempat panti asuhan ini nggak meyakinkan banget, malah kayak preman malahan. Ya, kita langsung ngomong aja sama Feli, kasih tahu. Gue coba kasih informasi sama Feli sama Esa di dalam mobil. Nah, waktu gue bahas masalah orang yang meragukan dan mencurigakan itu, tiba-tiba, halo, ya, adik, tadi kakak udah ini ketemu sama ibu panti asuhannya. Ya, itu masih ingat, hah? Aisyah ini menunjuk sama seseorang di luar mobil kita. Kenapa Ibu? Hah? Dia nunjuk orang yang pakai motor itu, Mas. Siapa orang itu? Kan pakai motor ini. Hei, hei. Pas gue samperin dia lari, dia kenceng naik motor di situ. Akhirnya gue panggil tim untuk nyiapin motor. Ayo motor siapin. Motor ada. Iya, ada di gambar ya? Ada. Coba lihat. Dapat motornya kan? Kalau dapat motornya kan siapa itu orang? Hah? Coba kita. Nah, pas gua kejar, gua ikutin, dia menuju ke suatu tempat di situ. Sengaja gua tangkep, gua mau lihat orang ini mau ngapain dan pergi kemana. Oh, dia ketemu sama anak-anak kecil, ngapain tuh? Apa ngapain dia? Di situ ternyata banyak anak kecil yang sudah nunggu dia. Dia omelin anak kecil itu satu persatu. Dan dimintain uang setoran, Masya Allah. Kayak diomel-omelin. Anak kecilnya tuh. Mungkin disuruh sengaja tuh. Manfaatin itu tuh. Ngapain coba? Itu apa itu? Suruh nganu duit, jangan benar. Kita kasih tahu Feli dulu aja. Mana Feli? Ini apa, Dek? Ini kamu bawa apa? Jadi maksudnya kamu pernah disuruh nunggu bapak itu tadi ke halte, iya? Ini semua apa hubungannya sama bapak itu? Ini nggak ada gambar bapak. Ini sekarang kita udah sampai nih di tempat Mandala Sherlock ya. Tapi ini maksudnya apa sih, Dek? Akhirnya Feli nggak lama kemudian datang, nyamperin kita dan gue masuk ke dalam mobil. Jadi cowok tadi yang ngintai itu, yang mata-matain kita itu. Jadi dia itu ternyata di tempat halte itu udah banyak anak-anak kecil sama dia. Tempat halte banyak anak kecil? Iya, seumuran dia ini nih. Terus maksudnya? Anak-anak kecil itu dimintain duit terus dipaksa untuk, ya pokoknya disuruh deh supaya kayak setoran gitu deh. Di halte? Di halte ini kamu nggak salah beneran di halte? Gitu. Hah? Itu apa itu? Ini loh. Itu yang dia gambar. Maksudnya? Ya kan kamu dari halte kan, makanya aku tanya beneran halte nggak? Soalnya ini yang dia gambar halte. Iya halte lah. Ada sering ke halte itu sering. Oh, berarti jangan-jangan Aisyah ini juga sama kondisinya seperti anak-anak kecil itu. Dimanfaatin untuk disuruh-suruh, adik bener. Wah, ini nggak benar nih orang nih. Ayo adik ikut yuk, nanti kita tinjuin sama tim. Ya ayo. Ya supaya adik tahu benar nggak itu pelakunya. Kalau adik nggak lihat pelakunya nanti kita nggak ada bukti. Nggak ada saksi juga, yuk. Nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Ayo Kak. Itu bukan orangnya. Iya, itu teman-teman ada juga. Ya, Cuk. Ayo. Yuk kita pegang ya, jangan sampai kabur deh. Gua akhirnya sama tim coba atur strategi mengintai orang laki-laki yang marahin anak-anak di jalanan itu. Dan pas dia lengah, kejar Joko. Mau sama siapa lu di sini, ha? Sama siapa lu, ha? Nah, mana teman-teman lu? Yang lain mana teman-teman lu? Tahu, Bang. Mana teman-teman yang lain?
Hah? Ada sendiri bang. Jangan bohong lo, awas lo. Ngapain? Kita tangkap dia, kita tekan dia untuk ngap. Ini maksudnya kalian disuruh ngapain di sini, Dek? Ada tuh dipaksa ini, hah? Dipaksa nih sama bapaknya. Bener. Dia mau dia. Yang malah ngancem-ngancem lu di sini lo. Ada disuruh jual tisu sama bapak ini. Terus disuruh apa lagi? Abang kan kadang-kadang ngemis. Suruh ngemis. Berarti jelas om ini sudah manfaatkan anak kecil-kecil ini. Bahkan ngancem mungkin. Malakin mungkin. Masya Allah. Terus uangnya? Diambil lagi? Lu manfaatin anak kecil lo. Kagak ini direkam lo. Ini saksinya anak kecil-kecil. Bener adek? Jadi selama ini adek dimanfaatin? Jangan-jangan sama kayak Aisyah. Aisyah kenal sama dia? Enggak, dia takut banget ini. Tuh. Dia nggak mau di sini. Jangan bohong lu ya. Lu tadi ngigitin mobil kita, gue tahu lo. Adek kenal sama Aisyah nggak? Kenal sama Aisyah? Dan Aisyah ini tadinya pernah kayak Lu diam kalian. lu. Lu kenal sama... Hei! Astagfirullahaladzim. Jangan lah. Lu kalau nggak salah lu ngapain kabur? Hah? Lu mau dikasih ke polisi ya? Mau dijelasin ke polisi? Jangan bang. Hah? Jangan bang. Udah direkam lo muka lo loh. Gua kasih tahu dari tadi lo mau dilaporin polisi lo. Dia ketakutan. Dia nggak bisa ngomong. Ya Allah, kalian tuh orang tuanya pada di mana, Dek? Kenapa mau disuruh jualan kayak gini? Dipaksa kalian kan harusnya sekolah, bukan jualan. Nggak ada, orang tua saya nggak ada.